ilaha illallah wa ilaihi nusyur. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifah wa kana minal musyrikin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Jamaah Masjid Al-Ikhlas rahimakumullah, alhamdulillah segala puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat sempat, sehingga di pagi yang cerah ini Allah Subhanahu wa taala berikan kita kesempatan untuk duduk di dalam taman-taman surga Allah. Rodah min radil jannah. Masya Allah, dari sekian banyak saudara-saudara kita yang di saudara ramai di Blok F dan G khususnya, hanya kita mungkin yang dipilih Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa istiqomah menjalankan perintah Allah salat subuh berjamaah, dilanjutkan dengan tafaqquhin. Jamaah rahimakumullah, kita doakan mudah-mudahan saudara-saudara kita yang belum kesempatan bisa hadir dan kita dari hari ke hari makin istiqomah dan memberikan manfaat dalam kehidupan kita sehari-hari dan kita masih kafah dalam memahami Islam. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah, hari ini Ahad bertepatan pada tanggal 27 April dan 28 Syawal 1446 Hijriah. Telah hadir tengah-tengah kita guru kita, ustaz kita, Profesor Dr. M.A. Akhlaq M.A. yang selalu memberikan kajian kepada kita semua materi tentang akhlak dan tasawuf. Untuk mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, jamaah rahimakumullah, mari kita sama-sama melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak lupa mohon dari salam ini salam semoga senantiasa tercurah kepada kita Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, sekarang pukul 5:11 kepada Ustaz, silakan memberikan materinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman yanfa'una wa rzuqna fatwa. Allahumma iftahna hikmataka wa syu'alina rahmataka min khazaini rahmatik bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhanallah wa nafa'allahu bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Masjid Al-Ikhlas rahimakumullah, alhamdulillah wa syukurillah, kita memuji kepada Allah Subhanahu wa taala semesta alam. Seraya kita mensyukuri nikmatnya subuh ini, alhamdulillah kita diberikan kesehatan lahir batin, iman Islam yang mengantarkan kita, mendorong kita untuk kemudian kita bisa mencegah hawa nafsu yang amarah bisu, untuk kita bisa bangun subuh, kemudian kita sholat berjamaah subuh, kemudian bersabar untuk menikmati ilmu, ini anugerah nikmat Allah yang sangat berharga dari kita. Mudah-mudahan yang kita amalkan pada tubuh ini mengawali aktivitas kita diridhoi oleh Allah dan terima sebagai amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Shalawat dan salam semoga Allah limpahkan kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabat-sahabatnya, dan kepada kita sekalian sebagai umatnya. Mudah-mudahan kelak dan mendapat syafaat rahmat di akhir amin ya rabbal alamin. Ya, saya masih mengulang-ulang ini al-Fathul Salisah tentang rintangan dalam kita menuju ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menuju ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
dalam kitab Minhajul Abidin ini ada 4. Pertama, dunia wa ma fiha, dunia dan apa yang ada di dalamnya. Dunia maksudnya adalah rumah berja, termasuk juga anak-anak ya, aulad yang kita miliki. Kata Rasulullah SAW, hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim, man ahabba dunyahu adarra akhiratahu. Siapa yang lebih menyukai dunianya, maka akan adarra itu maknanya apa ya? Bahaya ya. Mungkin namanya tercecer akhiratnya. Kalau lebih mencintai dunia, maka akan tertinggal, tercecer untuk akhiratnya. Kemana habal akhiratahu, siapa yang lebih menyukai akhiratnya, al-darrat di dunia, maka akan tercecer juga dunianya. Tapi Rasulullah menyatakan fa'atiru ma yabqa ala ma yafna, utamakanlah yang lebih kekal, yang kekal daripada yang fana. Dunia ini fana, akhirat kekal. Dunia ini kita sebentar, dan di akhirat nanti selama-lamanya. Ya tentu kita harus juga, karena dunia ini karena bicara dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi jangan memperdaya kita, sebab rintangan dunia ini sangat banyak dan sangat besar. Sibuk kita dengan urusan dunia dan sedikit sekali perhatian kita terhadap urusan akhirat. Jadi walaupun ada balancing, itu namanya apa ya, keseimbangan, tapi keseimbangan yang tidak seimbang seharusnya. Tidak seimbang itu maksudnya ya harus lebih kepada akhirat. Bahkan bagaimana urusan dunia ini menjadi pahala akhirat. Maisha kita menjadi pahala akhirat, makan minum kita menjadi pahala akhirat. Jadi dunia bisa sarana untuk menuju akhirat. Man kana yuridu harzal akhirah najid lahu fi harfihi, wa man kana yuridu harzal dunya nuktihi minha, wa ma lahu fil akhirati min nasib. Alhamdulillah ya. Barang siapa yang menginginkan kebun akhirat, maka Allah kami akan menambahkan baginya. Wa man kana yuridu harzad dunya, siapa yang menginginkan kebun dunia, nutihi minha, ajid tahu fi harsihi, kebun di akhiratnya nanti akan ditambahkan oleh Allah. Kalau kebun dunia, Allah juga akan datangkan kebun dunia itu. Tapi kalau kita hanya perhatiannya untuk kebun-kebun dunia, wa ma lahu fil akhirati min nasib, maka tidak ada baginya di akhirat bahagiannya, kebahagiaan di akhirat. Ini yang perlu menjadi perhatian kita yang pertama. Yang kedua, al-khalq. Khalq itu maknanya makhluk. Di sini mukhalafatun nas, pergaulan kita dengan orang. Pergaulan kita dengan orang dengan menghalangi kita untuk taat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mencari pergaulan yang baik, lingkungan yang baik, dan bahkan pergaulan sekarang itu tidak hanya makhluk hidup, tetapi handphone kita juga menjadi mukhalafah, jadi menjadi bagian dari pergaulan kita. Medsos ini kan, ya, makanya kemudian cari-cari yang solih-solih saja, itu solihin, walaupun solihin, sobatus solihin.
Kalau tidak bisa korwah uzlah, kalau tidak bisa menangkalnya maka kita korwah menyepi, menyingkir. Dan itu makhluk yang sebenarnya dapat kita atur dengan berlarut-larut. Kemudian ini anak-anaknya sekarang makan itu harus pakai headphone. Jujur saya kecil nggak mau makan kalau tidak sambil nonton apa itu, Masya Allah. Iya, sampai ada rupiahnya itu ya, yang kecanduan itu harus kemudian dirupiah. Ini juga makhluk ya, jadi ini juga bisa melalaikan kita dalam perbuatan. Kalau dulu setelah dalam kata Rasul yang misalnya ada masalul jalis sorry, jalis isu kahamil miski menafiil kiri. Perumpamaan orang yang duduk dengan orang soleh, dengan duduk bersama dengan orang yang tabiatnya buruk, itu seperti bergaul dengan yang membawa minyak wangi dan pandai besi, itu kan dia. Jadi kalau kita duduk dengan yang bawa minyak wangi, walaupun kita tidak beli minyak wangi, dapat harumnya, aroma minyak wangi. Bahkan biasanya kalau penjual minyak wangi itu dicoba dulu, dioleskan ke kita. Tapi kalau kita duduk-duduknya dengan pandai besi, di mana lingkungannya kotor, kalau percikan-percikan apinya bisa juga membakar apa namanya, kena pakaian kita, dan roihahnya atau bisa baunya juga tidak seperti minyak wangi. Jadi di sini perlu menata bahwa lingkungan kita ciptakan, lingkungan rumah kita masing-masing, kemudian lingkungan kita antar tetangga dengan dihimpun dengan jamaah seperti ini, dengan banyak kegiatan-kegiatan keagamaan yang mewarnai lingkungan kita. Diharapkan anak-anak kita juga akan terbawa dengan lingkungan yang kita ciptakan secara baik. Yang mendidik lingkungan sekolah dan pendidikan strategis sebenarnya untuk bisa membentuk karakter anak-anak lebih khususnya. Yang ketiga, setan ini tidak nampak tapi ada. Setan ini selalu menggoda majrur dan panjang aliran darah kita, tak pernah berhenti, dan itu menjadi musuh bebuyutan, musuh yang nyata. Allah peringatkan alam ahad ilaikum ya bani adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Tidakkah aku berjanji kepadamu wahai bani Adam supaya tidak mengabdikan kepada setan, beribadah kepada setan, menghambakan kepada setan. Kita pulang menjadi sukunya dalam musuh yang nyata. Inna syaitana lakum aduwwun fattakhidhu aduwwan. Sesungguhnya setan bagi kamu adalah musuh, dan jadikanlah selamanya menjadi musuh. Yang namanya musuh itu bukan kita tunduk, tapi kita lawan. Dan itu sudah kita bahas cukup panjang lebar. Yang keempat, yang terakhir, nafsu. Nafsu itu aduun bin dahil, terutama nafsu yang ammaratun bisu, nafsu yang membawa kita kepada perbuatan buruk, perbuatan negatif. Nanti yang perlu dikelola oleh kita nafsu ini. Aduun bin dahil maksudnya musuh berselimut, musuh dalam selimut, bukan musuh berselimut, musuh dalam selimut. Artinya ada dalam diri kita, dan itu selama kita masih hidup, selama itu pula nafsu ada. Di sana ada hawa, yang hawa nafsu. Dan itu aduun mahbub
keinginannya itu disukai, dicintai. Kita bangun subuh dengan kita masih tidur, kita pengennya tidur. Nafsu kita pengennya tidur. Tapi kemudian kita lawan, kita bangun, kita sholat berjamaah di masjid, kita kemudian ada kajian. Itu mahbubnya yang disukai oleh hawa nafsu kita, ya enak tidur. Itu namanya al-mahbub, mahbub, daya dorong. Enaknya kita kemudian sesudah sholat subuh jamaah kan sudah dapat pahala banyak, jamaah yang sudah bubar saja pulang tidur lagi atau jalan sehat. Dan jalan sehat masih bisa sesudah kita pengajian ini. Artinya nafsu itu wataknya memang sebagai musuh yang orang muslimus dan yang disukai. Kita tahu misalnya di dalam penjelasan di sini ya, di dalam kitab ini, bahwa makhluk yang pertama maksiat itu kepada Allah adalah iblis. Iblis ini sosok makhluk pertama yang menentang Allah, yang enggan melakukan perintah Allah. Aba wastakbar. Ya, dalam pada iblis itu jelas nafsu iblis itu yang lebih berbahaya. Jadi maksudnya iblis sendiri memiliki hawa nafsu yang menyesatkan, dan ya iblis itu kan Abu Jahal ya, bapaknya setan kan iblis itu. Bapaknya jin, tapi jin yang nakal. Itu penyebabnya adalah karena sombong dan hasad. Hasad itu dengki. Jadi sombong dan dengki ini itulah tumpangan nafsu yang dimana menjadi alat setan, alat iblis yang paling ampuh. Kalau orang sudah sombong, orang sudah dengki, iri hati, itu kesempatan bagi setan atau bagi iblis untuk menghembuskan nafsu kita, bisa membahayakan orang yang memiliki seperti itu. Satu paket berarti ya? Satu paket. Ya. Satu paket. Memang yang diperalat itu yang paling ampuh bagi iblis adalah hawa nafsu. Sombong dulu baru hasut ya. Kemudian baru karena kesombongannya menolak perintah Allah untuk menghormati Adam, dia melihat Adamnya bahwa tidak layaklah dia dalam pikirannya atau dalam perasaan si iblis itu kalau sujud atau menghormati Adam. Itu kesombongannya, bukan melihat siapa yang memerintah. Jadi kalau iblis itu dia berpikirnya siapa yang memerintahkan Allah, dan dia menyatakan bahwa ya walakani minal walakani minal, jadi diciptakan Allah, jadi merasa diciptakan oleh Allah, tetapi karena diciptakannya dari api, sementara Adam dari tanah, api tidak bisa gitu ya, tunduk dengan tanah, kira-kira api lebih tinggi. Jadi kesombongannya jadi tidak melihat siapa yang memerintahkannya. Kadang-kadang kan kita dalam kehidupan keseharian itu kalau yang memerintahkan anak kecil atau anak kita pada baik itu yang menyepelekan ya kan. Padahal tidak harus kemudian siapa yang memerintahkan, tapi apa isi perintah itu. Atau juga kita tidak melihat pada yang perintahnya saja, tapi siapa yang memerintahkan kebaikan itu atau keburukan.
Kemudian dari situlah Adam dan Hawa tergoda oleh iblis. Jadi yang berdosa berikutnya adalah Adam dan Hawa sesudah iblis. Dan itu juga sebabnya adalah hawa nafsu. Kata setan, fawaswasa ilaihi syaitan qala ya Adam hal adulluka ala syajaratil khuldi wa mulkin la yabla. Jadi setan itu membisikkan kepada Adam. Setan berkata, iblis berkata, ya Adam, wahai Adam, apakah aku akan tunjukkan kepadamu ala syajaratil khuldi, pada pohon kekekalan. Syajaratul khuldi, pohon khuldi yang oleh Allah dilarang dekat-dekat kepada pohon itu. Wala taqrabu hadhihi syajarah wa mulkin la yabla, dan tetap saja kamu akan memiliki kekuasaan yang tidak binasa. Lalu fa'akala minha, tergoda dengan itu. Dihubungkan ini dalam surah Toha ayat 120-121, dihubungkan dengan surat Al-A'raf ayat 20, tadi 120, 121, 20 dan 21. Fawaswasa lahuma syaitanu liyubdiya lakuma ma buniya anhuma min sawatihima wa qala ma nahakuma rabbukuma min hadhihi syajarah illa an takuna malakaini aw takuna minal khalidin wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin. Kan rayuan si iblis kepada Adam dan Hawa. Kalau dalam surah Toha itu fawaswasa ilaihi Adam wa ini fawaswasa lahuma. Jadi kedua-duanya dibisikkan oleh setan supaya menanggalkan pakaian yang menutupi auratnya, karena ketika memakan buah khuldi itu kemudian lepas semua pakaian yang disandangnya, hingga memetik daun-daunan di sekitar itu untuk menutupi auratnya. Bagaimana kata setan? Manahakuma rabbukuma, Rabb kalian berdua itu tidak melarang min hadhihi syajarah. Padahal nyata dilarang, wujudkannya tidak dilarang. Yang dilarang itu kamu menjadi dua malaikat. Kan tidak, larangan itu menjadikan kalian menjadi malaikat atau menjadi kamu tidak kekal. Kamu tetap kekal, kamu tetap menjadi manusia. Itu rayuannya. Waqos sama umat bersumpah kepada keduanya, inilah umat laminan nasihin. Ya saya hanya berikan nasihat saja. Ya terserah mau diikuti apa tidak, saya hanya berikan nasihat saja. Nasihat yang buruk ya, nasihat yang buruk. Ya dalam kehidupan kita mesti ada rujukan-rujukan itu, langsung atau tidak langsung. Misalnya yang korupsi itu, ya kadang tidak tahu. Nah ini seperti tanda tangan bagi mereka yang nafsunya itu terkendali, ya, yang ingat kepada Allah yang Maha melihat apa yang kita berbuat, ya tentu dia akan melakukan. Kemudian siapa lagi berikutnya yang berdosa itu? Qabil Habil, anaknya Adam. Kisah Qabil dan Habil. Mereka diperintahkan untuk berkurban. Misalnya kan begitu. Sebelum itu setiap lahir kembar kan begitu ya. Nah, Nabi Adam itu setiap lahir kembar. Jadi kembar laki-laki perempuan. Nanti kembar laki-laki perempuan. Pernikahannya silang. Yang dibolehkan saat itu. Kalau sekarang kan tidak boleh satu keturunan mahram ya. Ya, kalau dulu karena masih sedikit ya, jadi
hukumnya masih dibolehkan seperti itu. Jadi kebetulan Qabil lahir dengan yang kurang cantik lah, kembarannya. Habil itu kembarannya cantik dan tidak boleh Habil mengawini kembarannya, harus kembaran Qabil. Sementara kembaran Qabil itu kurang cantik, tidak dikatakan jelek lah, kurang dan begitu. Karena nafsu kita kan inginnya yang lebih mulus lah, yang lebih cantik kan gitu. Awalnya kan seperti itu ya. Tapi kemudian yang kedua diperintahkan untuk kurban. Qabil ini kalau tidak salah petani ya. Peternak. Sementara Habil itu petani. Jadi yang dikorbankan itu hasil pertanian yang paling bagus. Kebalik ya, peternak. Qabil peternak. Jadi ternak yang dikorban itu dipilih yang paling bagus. Sementara Habil yang petani itu dipilihkan hasil pertaniannya yang paling buruk. Di sini kalau hubungan dengan korban kita sekarang ini, jadi Allah melihat bahwa sebenarnya yang dipuji kepada kita itu ya ketakwaan kita, kepatuhan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi makanya Allah tidak memandang dagingnya, tidak memandang darahnya itu ya. Yang dipandang adalah ketakwaan kita, kepatuhan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kemudian yang diterima ya Qabil ya. Qabil ini diterima. Itu ada dalam ayatnya ya. Dan disebutkan karena hasad ya. Hasad juga karena hasad itu ya. Dengki. Habil diterima apa namanya kurbannya, dan Habil dipasangkan dengan istrinya yang cantik, sementara Qabil tidak diterima kurbannya karena yang buruk, dipilih yang buruk dan pasangannya juga jelek. Disitulah muncul kedengkian, hasad, syuh, serakahan. Fatawa'at lahu nafsuhu qatla akhihi faqatalahu fa asbaha minal khasirin. Jadi nafsunya si Qabil ini itu menguasainya, mengikuti, menuruti hawa nafsunya. Fatawa'at lahu nafsuhu qatla akhihi, untuk membunuh saudaranya. Fakotalah lalu yang membunuhnya. Fasbah minal khasirin, maka menjadilah orang-orang yang merugi. Ini yang ya. Jadi kurban si Qabil tidak diterima karena memilih hasil pertaniannya yang paling buruk, sementara kurban Habil diterima karena ternak yang dikurbankannya ternak yang terbaik. Ya, ini yang jadi kisah-kisah ini tentu menjadi ibrah bagi kita, dan itu ada kedengkian di sana, ada keserakahan di sana, sementara hatinya tunduk dengan nafsu. Itu yang lalu bagaimana kita cara menundukkan nafsu itu? Yang manusia syahwat. Kita harus bisa manusiawat itu bisa mencegah sederet keinginan-keinginan hawa nafsu yang mengarah kepada keburukan. Harus dicegah. Kemudian jadi ibarat
ibarat binatang binal, misalnya kuda yang binal itu tuh harus dikekang, harus dikendalikan, harus